Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, sudah selesai Manchester United di pre-season. Menurut gua rangkaian pre-season ini ditutup dengan Community Shield. Dan oleh karena itulah gua akan memberikan semacam kayak penilaian atau mungkin evaluasi secara ringan amatiran ya perjalanan Manchester United di pre-season. Mereka dari sisi hasil tentu saja tidak sempurna ya. Ada beberapa hasil yang tidak maksimal, bahkan kekalahan. Namun ada banyak hal yang berbeda menurut gua, dan ini dilakukan secara konsisten. Berbeda dalam arti begini, sistem permainan Manchester United meninggalkan sistem gelandang tunggal di central defensive midfielder, artinya di gelandang bertahan. Musim lalu Manchester United ini berjuang betul ya untuk bisa bermain dengan skema 4-1-4-1, dan nampaknya fakta tersebut tidak akan terjadi ya. Hal tersebut tidak akan terjadi di musim ini. Manchester United lebih memakai di awal 4-2-3-1 dengan ya variasi menjadi 4-2-4 yang juga sangat sering dilakukan. Dan sistem 4-2-4 ini kalau gua lihat ya, mereka menggunakan 4 pemain bertahan. Lalu pemain bertahan yang 4 itu full backnya atau back sayapnya ini sering sekali inverted ya ke tengah. Oleh karena itu Manchester United butuh memiliki back sayap yang bisa inverted, ataupun ya pemain-pemain back sayap yang saat ini harus bisa inverted. Dan menurut gua Luke Shaw sudah terbiasa dengan hal tersebut. Diogo Dalot pun juga iya. Rekrutan terbaru Mazraoui menurut gua ya masih harus dilihat ya apakah bisa, dan gua harapkan sih tentu saja bisa bermain seperti itu. Perbaikan dari sisi back tengah menurut gua, di mana musim lalu merupakan salah satu titik terlemah dari Manchester United, kali ini gua nilai ya dengan datangnya Leny Yoro, dengan datangnya Matthijs de Ligt, diharapkan bisa menambal kualitas walaupun kuantitas, artinya dari sisi frekuensi bermain ini juga harus diperbaiki. Pemain-pemain muda pun juga diberi kesempatan di pre-season. Namun Willy Kambuala misalnya musim lalu ini kan secara realistis menurut gue diberi kesempatan. Alasan oke, dia punya potensi itu menurut gue nomor 2, nomor 1 adalah bagaimana memang Manchester United keropos pemain intinya untuk posisi center back, sehingga mau tidak mau memasang seorang Willy Kambuala. Dan harapannya ya dengan Leny Yoro dan juga Matthijs de Ligt ada dengan video ini gue bikin ya, pemain seperti kayak Harry Maguire misalnya masih akan ada di Manchester United, artinya, dan Lisandro Martinez tentu saja. Gue pikir ini bisa menambal ya kualitas di sektor back tengah. Pemain seperti Jonny Evans gue harapkan sih mudah-mudahan penampilannya tidak lebih dari 10 pertandingan atau bahkan 5 pertandingan di musim ini. Artinya memang ketersediaan dari back tengah ini bisa dengan frekuensi yang tinggi. Ya dengan formasi 4-2-4 tadi gue sudah katakan ya, back inverted, 2 gelandang sentral yang menempati lini tengah dengan gelandang-gelandang sayap ini maju bersama dengan gelandang menyerang yang di tengah, artinya Bruno Fernandes, juga striker yang bersifat lebih ke false nine menurut gue secara ringan amatiran. Pemain depan yang bersifat seperti lebih ke false nine. Nah, sistem ini sudah bisa dimainkan dengan bagus menurut gue secara ringan amatiran. Hanya saja masih belum secara konsisten. Artinya ketika Manchester United menghadapi Rosenborg ya, menghadapi Glasgow Rangers, menghadapi Arsenal, Real Betis, Liverpool, dan juga Manchester City, ini secara konsisten berusaha untuk dimainkan. Ada beberapa skenario di sistem 4-2-4 yang masih harus diperbaiki. Kesepahaman, jarak juga menurut gua ya, beberapa kali jarak ini masih terlalu jauh, terutama ketika melakukan build up. Manchester United terlihat juga mengandalkan kecepatan dari 4 pemain depannya, pemain sayap ya, kanan kiri, dan juga 2 pemain sentral di tengah, artinya Bruno Fernandes dan 1 penyerang lainnya ya. Dan kalau melihat kapasitas dan juga atribut dari pemain depan Manchester United, profilnya sebut saja Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund, sampai juga Jadon Sancho, menurut gua mereka memiliki kecepatan. Bruno Fernandes juga memiliki kejelian bahkan dengan teknis yang sangat tinggi. Bruno Fernandes menurut gua juga akan memainkan peranan baru, dan
gua berpikir dia tidak akan kesulitan dengan kualitas yang sangat luar biasa dari Bruno Fernandes. Mungkin ada beberapa suara sumbang seperti biasa, tapi faktanya data berbicara bahwa Bruno Fernandes itu setidaknya 40% kekuatan dari Manchester United ada di Bruno Fernandes. Nah, musim ini menurut gua selain Bruno Fernandes akan ada perimbangan juga nih dari lini tengah, yaitu adalah Kobbie Mainoo. Menurut gua Kobbie Mainoo juga akan memainkan peranan penting. Masih muda, artinya butuh perimbangan dengan pemain lain ya, terutama dari sisi rotasi untuk menjaga kebugaran fisiknya tetap bagus dan juga perkembangan fisiknya juga tetap bagus. Ada Mason Mount yang bisa bermain di sana, pemain yang juga versatile, bisa bermain di beberapa posisi, dan menurut gua situasi ini situasi yang bagus bagi Manchester United. Penyerang sayap pun juga menurut gua masih harus terus berkembang ya, beradaptasi, karena ada beberapa situasi skenario juga mereka harus tampil. Misalnya ketika mereka harus bertahan, mereka harus cepat turun, juga finishing. Itu menurut gua problem besar dari lini depan Manchester United, utamanya di 2 pertandingan preseason yang terakhir, yaitu menghadapi Liverpool dan juga menghadapi Manchester City di Community Shield. Jadi menurut gua secara ringan amatiran masih ada hal yang harus diperbaiki, walaupun potensi untuk sukses itu ada di sana kalau mereka bisa berkembang. Nah, selain itu gue juga menilai ya dari sistem permainan 4-2-4 ini, bagaimana kualitas fisik dari pemain Manchester United ini memegang peranan yang sangat penting sekali. Bagaimana pergerakan yang cair, misalnya determinasi yang tinggi, kerja keras, lalu juga ya mereka harus aktif lah di atas lapangan, menyerang, transisi, bertahan, pemain sayap, pemain back, semua terlibat dengan pergerakan yang sangat aktif. Ini membutuhkan kesiapan kondisi fisik yang bagus. Musim lalu ini menjadi masalah bagi Manchester United. Ada banyak teori, ada banyak pendapat kenapa hal itu bisa terjadi. Ada yang menyalahkan staf medis, ada juga yang melihat bagaimana memang ini sudah dimulai ketika preseason Manchester United yang terlalu padat jadwalnya, terlalu menyedot kondisi fisik pada saat itu, sehingga ketika musim bergulir ya situasi fisik dari Manchester United ini tidak bagus. Nah, musim ini di awal-awal sudah ada cedera ya beberapa pemain, tapi kalau menurut gua cedera yang dialami ini lebih karena insidental begitu loh, bukan karena ada misalnya otot dan lain-lain ya, yang mungkin awalnya adalah karena kelelahan. Hanya Rasmus Højlund, dan ya seperti kita ketahui Rasmus Højlund ini kan bermain di Euro, pemain yang membela tim nasional di 2 turnamen besar regional, artinya di Copa America dan juga di Euro, mereka banyak tidak terlibat bahkan di preseason, sehingga gue harapkan ya situasi fisik mereka bisa lebih terjaga, sehingga musim ketika masuk secara resmi ya mereka siap. Hanya tinggal mereka harus adaptasi saja secara teknis di sistem yang dibangun oleh staf kepelatihan Manchester United yang dipimpin oleh Erik ten Hag. Secara keseluruhan, gue sih secara ringan amatiran ya, gue puas melihat preseason kali ini. Mungkin gue berbeda dengan banyak fans Manchester United yang terlalu negatif, yang terlalu mungkin terlalu jeli dalam mengomentari, katakanlah demikian ya. Tapi gue melihat secara garis besar gue happy ya dengan bagaimana pengaturan jadwal. Lalu juga gue tidak begitu menitik beratkan pada hasil di preseason kali ini, tapi bagaimana sistem permainan yang konsisten bisa diperagakan ya. Paling tidak mereka lebih sering ada pada periode mereka bisa bermain lebih bagus dibandingkan dengan musim lalu. Gue bandingkan betul sistem 4-1-4-1 di preseason saja, pemain ini nampak sudah kesulitan untuk bisa mengimplementasikannya, dan betul ketika musim resmi masuk ya, mereka sangat-sangat kesulitan, mereka sangat-sangat berjuang untuk bisa mengimplementasikan, untuk bisa dimainkan di atas lapangan dengan bagus. Tapi ini berbeda dengan sistem 4-2-3-1 yang berkembang menjadi 4-2-4, sehingga gua sih ada unsur optimisme. Tapi apakah ini berarti bahwa Manchester United tidak melakukan apa saja? Oh enggak, gua optimis
bisa lebih bagus kalau mereka bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan ya, terutama dari hal konsistensi dalam memainkan ya sepak bola yang enak, yang menarik di atas lapangan dengan sistem yang baru tersebut. Kurang lebih demikian ya secara ringan amatiran. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen seperti biasa. Terima kasih sudah menyaksikan. Gue doakan selalu semuanya sehat-sehat sekeluarga, semuanya lancar-lancar terus rezeki dan juga ya segala usaha positifnya. Semoga dilindungi Allah semuanya, dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.